Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 10, Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, pada hari ini akan membahas materi tentang inti atom dan radioaktivitas. Pertama-tama, marilah kita berkenalan dengan anggota kelompok 10, yaitu Amalia Rosalina, Nur Afifah Azahra, dan Nuzuluna Aulia Sifa. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu fenomena dan fakta. Apakah kamu tahu bahwa matahari merupakan salah satu bukti adanya fenomena radioaktivitas? Energi matahari yang setiap hari dipancarkan adalah energi nuklir, hasil reaksi fusi, atau reaksi penggabungan beberapa inti atom ringan, hidrogen, menjadi inti atom yang lebih berat, helium. Reaksi penggabungan di matahari baru dapat terjadi pada kondisi ekstrim, yaitu suhu yang sangat tinggi, tekanan yang besar, dan bahan bakar yang melimpah, sehingga matahari terlihat sebagai bola gas pijar yang sangat menyilaukan. Pengertian inti atom. Inti atom atau nukleon adalah bagian dari penyusun atom yang terletak di tengah atom dan merupakan konsentrasi massa dari keseluruhan atom. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton merupakan partikel bermuatan positif, sedangkan neutron merupakan partikel tak bermuatan atau netral. Penulisan lambang atom sudah tertera pada gambar dengan A sama dengan nomor massa, Z sama dengan jumlah proton dalam inti atau jumlah elektron di kulit terluar, N sama dengan A dikurang Z, atau jumlah neutron di dalam inti atom. Istilah yang perlu kamu ketahui, yang pertama ada isotop. Isotop merupakan inti-inti yang memiliki nomor atom sama. Kemudian isoton. Isoton merupakan inti-inti yang memiliki jumlah neutron sama. Yang terakhir ada isobar. Isobar merupakan inti-inti yang memiliki nomor massa sama. Massa inti atom. Massa inti atom selalu lebih kecil dari jumlah massa nukleon penyusunnya. Pengertian radioaktivitas. Radioaktivitas didefinisikan sebagai peluruhan spontan dari inti atom yang tidak stabil. Inti yang tidak stabil dapat terpecah menjadi dua partikel atau lebih lainnya dengan membebaskan sejumlah energi. Pemecahan ini dapat terjadi melalui beberapa cara, bergantung pada atom tertentu yang meluruh. Daya tembus sinar-sinar. Seperti pada gambar, sinar alfa tidak dapat menembus kertas, sinar beta tidak dapat menembus aluminium, sedangkan sinar gamma dapat menembus keduanya, bahkan dapat menembus timbal dengan ketebalan tertentu. Sinar-sinar radioaktivitas. Yang pertama ada sinar alfa. Sinar alfa merupakan sinar yang dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Sinar alfa merupakan partikel-partikel yang bermuatan positif. Dari hasil penelitian, ternyata partikel alfa sama dengan inti helium He. Sinar beta. Sinar beta merupakan sinar yang dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Sinar beta merupakan partikel-partikel yang bermuatan negatif. Dari hasil penelitian, ternyata partikel beta sama dengan partikel elektron. Yang terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Berarti, sinar gamma tidak bermuatan dan merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang pendek. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip atau asas atau hukum yang ada di materi ini. Nah, teori atom dalam itu didasarkan pada dua hukum, yaitu ada yang pertama, Lavoisier atau hukum kekekalan massa, dan hukum Proust atau yang biasa disebut dengan hukum susunan tetap. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada hukum kekekalan massa atau hukum Lomonosov-Lavoisier. Nah, hukum ini menyatakan bahwa massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Oleh karena itu, pengertian hukum kekekalan massa atau Lavoisier Law adalah suatu hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut, di mana dalam sistem tersebut massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama atau konstan.
Kemudian yang kedua itu ada hukum Proust atau hukum susunan tetap. Hukum ini menyatakan bahwa pembuatan tiap senyawa kimia memiliki komposisi dengan perbandingan atau rasio bahan-bahan penyusun yang tetap. Hal ini dikemukakan pada tahun 1806 oleh seorang ahli kimia asal Prancis bernama Joseph L. Proust dengan hukum yang dikenal sebagai hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Pernyataan Proust ini sangatlah kontroversial pada saat itu, namun dirinya didukung oleh si Dalton ini. Nah, kemudian kita akan bahas tentang rumus atau matematika yang biasanya digunakan di materi ini. Yang pertama itu ada energi kinetik elektron yang disimbolkan dengan EK. Nah, rumusnya itu adalah, seperti yang kita tahu, rumus energi kinetik yang seperti biasa itu ada 1/2 dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Nah, kalau di energi kinetik elektron ini, itu 1/2 dikali K. K itu menyatakan tetapan kolom yang bernilai 9 kali 10 pangkat 10. Dikali dengan muatan tiap elektron kuadrat per jarak. Selanjutnya itu ada energi potensial elektron yang disimbolkan dengan EP. Rumusnya itu adalah minus K dikali E kuadrat per R. Selanjutnya yang ketiga itu ada energi total elektron. Nah, rumusnya itu adalah E sama dengan minus K dikali E kuadrat per 2 dikali R. Nah, yang keempat ini adalah jari-jari elektron yang disimbolkan dengan Rn. Rumusnya itu adalah N kuadrat dikali H coret kuadrat per M dikali K dikali E kuadrat. Dengan N-nya itu adalah 1,2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada rumus tentang peluruhan radioaktif. Nah, peluruhan radioaktif ini disimbolkan dengan R. R kalau di fisika modern, kalau di fisika SMA itu disimbolkan dengan A. Nah, A ini menyatakan aktivitas inti radioaktif. Rumusnya itu adalah lambda dikali N. Dengan lambda itu adalah tetapan peluruhan dan N itu adalah banyaknya si inti radioaktif. Nah, selanjutnya yang terakhir nih ada waktu paro. Waktu paro itu rumusnya disimbolkan dengan T1/2. Rumusnya itu adalah ln 2 per lambda. Lambda tadi kan tetapan peluruhan. Nah, seperti yang kita tahu, ln 2 itu kan hasilnya 0,693. Kalau itu bisa aja dicari di kalkulator kalian masing-masing. Itu pasti hasilnya 0,693 per lambda. Nah, selanjutnya nih, kita masuk di bagian model atom. Yang pertama itu ada model atom dari si Dalton. Nah, model atom Dalton ini dikemukakan oleh John Dalton, yaitu seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris. Nah, menurut model atom ini, atom merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Selain itu, menurut teori atom ini, atom merupakan kesatuan terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda-beda pula. Nah, seperti itu, ada model atom Dalton yang merupakan bola pejal yang tidak ada muatan, jadi cuma bola pejal biasa. Selanjutnya, nah kita masuk atom Thomson. Nah, model atom Thomson ini adalah model atom yang dikemukakan oleh Joseph John Thomson. Nah, model atom Thomson ini berbentuk seperti roti kismis. Hal itu dikarenakan atom merupakan bola padat bermuatan positif dengan partikel negatif atau elektron yang tersebar di dalamnya. Selain itu, muatan positif dan negatif pada atom tersebut jumlahnya sama.
Nah, model atom ini dibuktikan dengan penelitian Thomson yang menggunakan sinar tabung katoda. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah model atom Thomson. Nih, dapat dilihat kan kalau yang bulat-bulat kuning ini merupakan elektron, dan yang merah ini adalah partikel yang bermuatan positif. Selanjutnya itu ada model atom Bohr. Nah, pada tahun 1913, Niels Bohr mencoba menjelaskan model atom Bohr melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi inti atom yang mengandung proton dan neutron. Menurut Bohr, hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antara orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Nah, keberadaan elektron baik di orbit yang rendah maupun yang tinggi sepenuhnya tergantung oleh tingkatan energi elektron. Sehingga elektron di orbit yang rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron di orbit yang lebih tinggi. Nah, seperti yang kalian lihat, pada di kulit pertama itu N-nya sama dengan 1 dan K-nya itu adalah 2 elektron. Di kulit kedua N-nya atau jari-jari atomnya itu 2, memiliki 2, dan L-nya itu memiliki 8 elektron nih. Yang bulat-bulat ini kan itu dinamakan elektron. Nih di lapisan kedua, di kulit kedua itu kan ada 8 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di kulit ketiga itu di N-nya 3, di lapisan ketiga memiliki 18 elektron. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, terbuktikan kalau elektron di orbit yang lebih rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron di orbit yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya nih, ada atom dari Rutherford. Nah, mohon maaf nih, ada kesalahan sedikit. Harusnya itu adalah atom Rutherford. Nah, model atom Rutherford ini dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini terpusat di inti atom dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa. Nah, hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa yang dikenal juga dengan percobaan Geiger-Marsden. Nah, ini adalah model atom Rutherford. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur itu tentang penggunaan X-ray inspection system. Nah, jadi X-ray itu mempunyai fungsi untuk mendeteksi bahan yang terkandung pada makanan kemas dan dapat mendeteksi besi, serpihan kaca, dan lain-lain yang dapat membahayakan konsumen. Jadi, X-ray inspection system itu juga dapat mendeteksi kecacatan pada produk seperti penyok pada kaleng dan kemasan yang terkelupas. Nah, untuk X-ray inspection system, ini bisa digunakan untuk makanan kemas kaleng, plastik, dan karton. Nah, jadi ini alatnya bisa kita lihat gambar yang ini. Nah, jadi untuk langkah-langkah menggunakan X-ray inspection system, itu yang pertama, kita taruh makanan atau bahan yang ingin kita deteksi ke mesin yang akan bergerak membawa makanan atau bahan tersebut ke dalam mesin deteksi. Nah, bisa dilihat mendeteksi sebuah makanan kaleng atau kemasan. Nah, itu bisa kita taruh ke tempat yang akan membawa makanan itu ke dalam X-ray-nya. Nah, jadi setelah sampai di dalam, maka X-ray inspection system itu mulai bekerja. Dan cara kerja mesin X-ray itu adalah menggunakan sinar X-ray
di mana pendeteksi ditangkap seperti halnya proses radiologi pada rumah sakit dan bandara. Nah, pada saat berlangsungnya pendeteksian, bisa kita lihat nanti video pada slide selanjutnya. Nah, jadi setelah selesai, maka kita dapat mengetahui makanan atau bahan mana yang mengalami kecacatan. Nah, jadi ini video untuk proses pendeteksian. Pada makanan ini bisa dilihat kan ada noda hitam. Nah, pada hasil X-ray-nya itu akan ada warna hitamnya. Jadi, X-ray inspection system ini sangat berguna untuk makanan. Seperti kita bisa mengetahui bahwa makanan tersebut ada kecacatan ataupun adanya kotoran pada makanan. Bisa kita teknologi dan prinsip kerja. Yang kami pilih yaitu tentang teknologi laser. Nah, jadi laser pointer itu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama media penguat, yang kedua sumber atau listrik yang dapat ditenagai oleh sumber energi, dan resonator. Nah, jadi media penguat itu adalah bentuk cahaya atau listrik yang dapat ditenagai oleh sumber energi. Media cahaya bagaimanapun dapat ditemukan digunakan dalam bentuk mineral, gas, atau bahkan cairan. Jadi saat menyalakan diode laser dengan bentuk energi, penunjuk laser akan memancarkan seberkas cahaya yang terlihat dengan mata telanjang. Nah, jadi ketika media laser itu diaktifkan, itu akan melepaskan energi sebagai radiasi monokromatik. Nah, jadi resonator itu kemudian melakukan tugasnya dengan menahan energi dan membangunnya sebelum dilepaskan. Resonator ini terbatang yang memiliki 2 cermin yang ditemukan di setiap sisi media penguat. Jadi setiap cermin memiliki tugas yang berbeda. Cermin padat memantulkan cahaya kembali ke medium, sedangkan cermin transparan itu memecah dan membagi cahaya antara medium dan titik keluar. Ketika cahaya memantul di antara 2 cermin, maka resonator itu bertugas menyelaraskan berkas cahaya dalam satu arah, lalu menghasilkan sinar laser yang solid. Selanjutnya yaitu pada bagian engineering. Nah, jadi mendesain alat pendeteksi asap. Yang lebih spesifiknya itu pendeteksi asap ionisasi. Nah, jadi cara kerja dari detektor asap ionisasi yaitu menggunakan sedikit radioaktif amerisium 241 sumber radiasi alfa. Nah, jadi kemudian ruang berisi udara itu antara 2 elektroda di dalam alat detektor akan menciptakan ruang yang kecil antara elektroda tersebut. Jika asap atau panas memasuki, nah, jadi alat ini juga dapat mendeteksi partikel asap yang tidak terlalu jelas terlihat. Nah, jadi untuk penjelasan bagaimana penempatan alat-alat ini. Nah, jadi untuk penjelasan tentang desain alatnya, yaitu ini adalah ruang ionisasinya. Nah, jadi setelah adanya asap yang terdeteksi, setelah memasuki alat screening, di situ juga terdapat piringan metal. Nah, jadi di saat asap tersebut sudah mulai memasuki pada bagian screening, nah, di sini juga terdapat piringan logam yang berkutub positif, maka partikel-partikel asap tersebut bertemu dengan partikel dan pada bagian paling bawah alatnya itu terdapat radioaktif yaitu amerisium 241 dan pada bagian sampingnya itu disediakan.
into the detector. Now it hides the essential part of the device. Tucked in here lies about 1 microcurie of radioactive americium-241. That's about 0.29 micrograms. That tiny bit of radioactive material generates a small current that makes the detector work. Let me explain how. Air flows between these two electrodes. Now, of course, air doesn't conduct electricity, but when alpha particles from the radioactive americium slam into the oxygen and nitrogen molecules that make up air, they knock electrons about, leaving charged gas molecules. The 9-volt battery causes these ions to move, thus creating a current. Now, here it's tiny, something like 100 picoamps, about 100 billionth the current flowing in your home. When smoke enters the chamber, the ions attach to it and slow down and often lose their charge. Both events cause the current to stop, which triggers the alarm. Now, to make such a compact thing work with only a 9-volt battery required the solid-state revolution of the 1960s. Let me show you. If I remove the two electrodes, you can see a small integrated circuit. It incorporates a marvelous device called a MOSFET, which can detect those very small changes in current. Itu saja dari kelompok 10 untuk bab 10 yaitu inti atom dan radioaktivitas. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.